Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Muhibin. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal TPA. Nah, soal ini datangnya dari salah satu teman kita yang diajukan melalui link di bawah ini. Oke, bagi teman-teman yang lain silahkan siapkan alat tulisnya dan mari kita mulai belajar bareng. Oke, soal yang pertama, jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 10 jam, 12 jam, atau 15 jam. Jika ketiga keran tersebut digunakan bersama-sama selama 3 jam, maka kolam tersebut akan terisi berapa titik-titik bagian. Nah, di sini kita misalkan itunya kolamnya ukurannya X. Nah, di sini kan ditentukan selama 3 jam, berarti waktunya 3 jam. Ini sama aja 1 diisi 10 jam gitu ya. Terus ditambah, karena bersama-sama berarti ditambah 1/12 sama 1/15. Oke, kita jumlahkan dulu yang di sini dengan cara menyamakan penyebut. Nah, penyebutnya berapa biar sama? 60 ya. Berarti di sini kalikan 6, berarti 6/60. Ini kalikan 5 menjadi 5/60. Terus 1/15 kalikan berapa? 4 ya, berarti 4/60. Oke, next di sini X/3 sama dengan 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15/60. Kemudian kita kalikan X sama dengan, ini boleh kita sederhanakan dulu, dapat 1, ini dapat 4. Berarti 3 kali 1 itu 3/4. Nah, 3/4 ini sama aja 0,75 bagian. Oke, gini ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Cukup simpel. Lanjut yang nomor 2. Oke, soalnya seperti ini. Tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama 2.000 dan tarif selanjutnya dihitung per jam. Jika uang 6.500 dapat digunakan parkir mobil selama 5 jam, maka tarif parkir setelah 2 jam pertama adalah titik-titik. Oke, di sini dikatakan 2 jam itu 2.000. Kita kurangi ini ya, 6.500 kita kurangi 2.000. Berapa berarti? Masih 4.500 ya enggak? Nah, di sini kan dapat digunakan parkir mobil selama 5 jam. Nah, 5 jam sudah kepake 2 jam, berarti tinggal 5 dikurangi 2 dong. Tinggal 3 jam. Nah, kemudian untuk mencari tarif per jamnya berarti kan kita bagi 4.500 dibagi 3, atau gini, 4500 kita bagi 3 jam, berarti berapa? Coret-coret, ini 15 ya, berarti 1.500 per jam. Nah, yang ditanyakan kan maka tarif parkir setelah 2 jam pertama, berarti ya ini 1.500 per jam, yang C. Oke, next ke soal yang ketiga. Oke, next. 6 tahun yang lalu umur Lisa 1/4 umur Dewi. 10 tahun yang akan datang umur Lisa setengah umur Dewi. Perbandingan umur Lisa dan Dewi sekarang adalah, oke, kita coba ini ya, 6 tahun yang lalu. Kita misalkan Lisa adalah L dan Dewi adalah D. Berarti 6 tahun yang lalu itu L dikurangi 6. 1/6 umur Dewi berarti 1/6 dari umur Dewi dikurangi 6 juga. Gini ya. Oke, next. Yang di sebelah sini 10 tahun yang akan datang. Berarti Lisa ditambah 10 tahun itu sama dengan setengah umur Dewi.
setengah dari umur Dewi ditambah 10 tahun juga. Oke, kita coba operasikan ini dulu. L min 6. Ini kita masukkan berarti 1/6D. Nah, ini kita kalikan ke sini berarti tinggal min 1. Ini ya. Oke, next. Setelah itu kita apakan? Nah, setelah ini kita buat L sama dengan. Berarti ini 1/6D. Ini kalau kita pindah ke sana kan positif. Berarti menjadi positif 5. Nah, ini persamaan yang pertama. Terus yang sebelah sini nih, kita rubah juga. Ini kita kalikan gini. L plus 10 sama dengan setengah kali D berarti setengah D. Setengah kali 10 berarti 5. Oke, kita buat L sama dengan juga. Berarti setengah D. Ini 5 min 10 berarti min 5. Oke, ini persamaan yang kedua. Kemudian dari sini kita coba eliminasi ya. Di sini L yang pertama, L sama dengan 1/6D plus 5. Terus yang kedua, L sama dengan setengah D min 5. Oke, kita hilangkan 5-nya, berarti 5-nya biar hilang kita jumlahkan. Nah, L tambah L berarti 2L sama dengan, nah ini 1/6 tambah setengah. Gini ya, 1/6D ditambah setengah D. Kita samakan penyebutnya dulu, berarti 2L sama dengan, ini biar sama kan menjadi berapa? Kalikan 3 ya, 3/6. Atau boleh saya tulis gini, 1/6D ditambah 3/6D. Kita lanjutin di sini, 2L tetap 2L, 1/6 ditambah 3/6 berarti 4/6, 4/6D. Kemudian kita apakan ini? Nah, ini kan artinya per 1. Kita D-nya pindah ke sini ya, berarti gini L per D kita silang sebenarnya. 2-nya kan sama aja 4/2 dikali 6. Nah, ketemu dong ini berapa? L banding D itu sama aja 4/12. Atau boleh kita sederhanakan menjadi 1 per ini bagi 4 dapat 3. Nah, maka perbandingannya kan yang ditanya Lisa dan Dewi. Berarti Lisa kan 3. Lisa kan 1 ya. Sementara Dewinya 3. Nah, berarti perbandingannya 1/3. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, next ke soal berikutnya. Oke, soalnya seperti ini. Jika X adalah sisi persegi yang luasnya 25 dan Y adalah sisi panjang sebuah persegi panjang yang luasnya 50 dengan sisi pendeknya 5 cm. Berapakah nilai XY? Oke, yang pertama X ini kan berarti persegi luasnya 25. Berarti berapa kali berapa yang ketemu 25? Angkanya harus sama ya. Berarti di sini 5 kali 5. Maka X-nya ketemu 5. Kemudian Y-nya kan sebuah persegi panjang. Ini kurang lebihnya. Nah, ini luasnya 50, sisi pendeknya 5. Nah, 5 kali berapa di sini biar ketemu 50. Berarti kan sama aja 50 dibagi 5. Maka Y-nya sama dengan 50 dibagi 5 dapat 10. Yang ditanyakan X kali Y. X-nya 5, Y-nya 10. Berarti 5 dikali 10 sama dengan 50. Oke. Ketemu jawabannya adalah yang B. Next, kita lanjut soal berikutnya. Oke, soalnya seperti ini, ada 2 persamaan ya. Nanti simpulannya seperti apa? Oke, ini kita ubah ininya, berarti plus 2Y sama dengan 8. Kemudian yang sini negatif 6X-nya kita pindah menjadi 6X
plus 4Y sama dengan 12. Nah, ini biar sama-sama 4Y kan kita kalikan 2. Berarti di sini 4X, di sini 4Y. Ini juga kita kalikan 2, 16. Kemudian kita eliminasi ya. Plus 4Y sama dengan 16. Yang selanjutnya 6X plus 4Y sama dengan 12. Kita eliminasi aja dengan cara mengurangi biar Y-nya hilang. Di sini negatif 2X berarti sama dengan 4. Oke, X-nya ketemu berapa? Ketemu min 2 ya. Berarti 4 dibagi min 2, ketemu min 2. Oke, X-nya min 2. Next, kita lanjut ke Y-nya. Berarti di sini kita ambil yang ini boleh. 6 kali min 2 ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, ini kan min 12 ditambah 4Y sama dengan 12. Ya enggak? Oke, di sini ketemu 4Y. Nah, min 12-nya pindah ke kanan menjadi plus 12. 12 plus 12. 4Y sama dengan 24. Maka Y-nya berarti 24 dibagi 4 ketemu 6. Nah, dari sini kita simpulkan karena X min 2 dan Y 6, maka X itu kurang dari Y. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B ini. Oke, soal yang selanjutnya. Oke, soal nomor 6. Sebuah mobil menempuh jarak 120 km ke suatu tempat dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian kembali ke tempat semula dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapakah kilometer per jam rata-rata kecepatan seluruh mobil? Oke, kalau kecepatan itu kan jarak dibagi waktu ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan kan kecepatan rata-ratanya. Maka ini juga jarak rata-rata dibagi jarak rata-rata dibagi dengan waktu rata-rata. Nah, kita pertama coba cari yang dengan kecepatan 60 itu waktunya berapa sih? Berarti waktu itu kan sama aja jarak dibagi kecepatan. Ini yang pertama ya, waktu pertama. Jaraknya 120 dibagi kecepatannya itu 60. Berarti ketemu 2 jam. Kemudian waktu yang kedua berarti sama jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tetap 120, kecepatannya beda 40. Maka ketemu di sini 3 jam. Nah, jaraknya, jarak rata-rata berarti kan ada 2 nih. 120 untuk yang berangkat ditambah 120 untuk yang kembali. Berarti di sini 240. Kemudian waktu berangkatnya kan 2 jam ditambah waktu pulangnya itu 3 jam. Berarti 5 jam. Maka di sini ketemu berapa? Di sini 48 ya. Nah, 48 km per jam. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, next soal yang ke-7. Nah, soalnya seperti ini, biaya konsumsi komunikasi telepon untuk 1 menit pertama 3.000. Dan biaya selanjutnya itu 1.500 per detik untuk melakukan komunikasi telepon selama 90 detik. Maka biaya yang harus dibayarkan adalah berapa? 1 menit itu kan 60 detik ya. Berarti di sini dikurang 60 detik masih sisa 30 detik. Nah, berarti untuk yang 1 menit ini kan bayarnya 3.000. Kemudian untuk yang 30 detik kita kalikan dengan ini ya. 3.000 ditambah 150 dikali 30 detik. Berapa ini
ketemunya adalah 3000 ditambah ini berarti 4500 gini. Oke, kita jumlahkan ketemu 7500. Oke. Jadi biaya yang harus dibayarkan adalah 7500. Jawabannya yang B ini. Simple ya. Oke, next ke soal yang terakhir, soal ke-8. Oke, soal terakhir, perbandingan kaki-kaki. Oh, ini ada yang kurang. Kaki-kaki segitiga siku-siku ABC adalah 2:3. Jika luas segitiga tersebut 75, berapakah panjang sisi miringnya? Oke, segitiga siku-siku kaki-kakinya. Berarti gini. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan 2:3. 2, kita misalkan perbandingannya sebagai X ya, berarti 2X, ini 3X. Nah, yang ditanyakan yang sebelah sini nih. Luasnya itu kan luas sama dengan setengah alas kali tinggi. Nah, luasnya 75, kemudian setengah, alasnya kan 2X. Berarti di sini 2X, kemudian tingginya itu 3X. 3X, 2 sama 2, coret. 75 sama dengan, ini X dikali 3X, berarti 3X kuadrat. Maka X kuadratnya sama dengan 75 dibagi 3. Berarti ketemu 25 ya. Terus X-nya ketemu berapa? X-nya berarti 5. Ya kan? Nah, karena X 5, maka untuk sisi alas, ini kan kalau kita coba gambar ulang aja ya. Sisi alas berarti 2 kali 5 dong. Di sini 10. Terus sisi yang tingginya ini berarti 3 kali 5 menjadi 15. Nah, yang ditanyakan kan sini. Kita gunakan teorema Pythagoras. Kita misalkan C kuadrat sama dengan, ini 10 kita kuadratkan, ditambah ini 15 kuadratkan. Berarti C kuadrat sama dengan 10 kuadrat itu 100 ditambah 15 kuadrat 225. Berarti C kuadratnya berapa? Ini ditambahkan aja 325, maka C-nya adalah akar dari 325. Nah, di opsi nggak ada nih, maka kita perlu manipulasi. Nah, 325 itu kan 25 dikalikan dengan 13 ya. Akar 25 itu berapa? Akar 25 adalah 5, akar 13 tetap. Jadi C-nya sama dengan 5 akar 13. Di sisi miringnya ya. Sisi miringnya 5 akar 13. Jawaban yang memenuhi adalah yang D ini. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman pembahasan kita pada video kali ini. Kalau misal punya pertanyaan, silahkan lihat deskripsi, itu ada link, boleh diisi di situ. Sudah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.